Berita selanjutnya, gejala disentri dan cara mengatasinya. Diare adalah salah satu penyakit yang sering dialami manusia. Salah satu bagian diare adalah disentri. Ketua ID Cabang Bandar Lampung, Dr. Aditya M. Biomed mengatakan, disentri yang disebabkan oleh infeksi amuba yang menempel pada makanan dan minuman lalu masuk ke dalam tubuh. Gejala disentri adalah buang air besar yang konsistensinya cair sekali dan tidak ada ampas, atau frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari. Ada juga yang konsistensinya cair sekali dan frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Jika sudah mengalami disentri, maka perlu dilakukan langkah-langkah tertentu untuk mengatasinya. Berikut laporan reporter Tribun Lampung di lapangan. Ngobrol soal disentri ya dok ya, katanya disentri ini bahaya buat tubuh. Nah tapi saya mau nanya dulu nih dok, disentri itu apa itu dok? Disentri itu ya kayak diare juga, tapi dia penyebabnya adalah amuba. Jadi memang lebih spesifik ya. Biasanya uniknya itu di diarenya lebih sering ya. Jadi lebih sering kalau misalnya kita diare karena salah makan, karena alergi, itu mungkin nggak terlalu ini, tapi kalau sampai disentri itu bisa 10 kali, bisa 15 kali itu sehari gitu kan. Nah, jadi kemudian yang lebih khasnya lagi biasanya kalau disentri ini diare, di samping diare dia ada melilit. Jadi si pasiennya bilang melilit di perutnya. Kalau sampai dia berani ngelihat buang air besarnya itu juga kadang-kadang itu kita bisa lihat ada seperti ingus ya, lendir namanya ya. Itu juga racunnya dari diare, dari disentri itu ada lendirnya seperti ingus itu, atau bisa juga darah. Jadi di BAB-nya itu. Jadi memang dia lebih khas lah daripada diare-diare biasa. Nah, disentri ini memang kita terus terang saja ada 2 yang kita takutin pada anak-anak balita atau pada bayi 1 tahun ke bawah ya, sama lansia. Karena orang-orang yang kelompok umur ini kita tuh takut terjadi dehidrasi. Nah, dehidrasi itu kalau kita cepat tidak tangani akan jatuh ke gagal ginjal akut. Jadi memang bahaya sekali, terutama anak-anak ya. Anak-anak itu kan apalagi lagi masa pertumbuhan, metabolismenya juga lagi memerlukan cairan, sementara dia diare gitu ya, sehingga akan menyebabkan ginjal itu jauh bekerja keras lebih dari biasanya. Pada orang-orang yang lansia yang sudah umurnya lanjut juga itu juga begitu. Jadi karena kan orang-orang lansia itu kan kadang-kadang males minum gitu sebenarnya kan, sementara kalau kita lihat kan memang turgor di kulitnya juga kan sudah keriput gitu, karena memang dia itu sudah kurang cairan, tambah lagi dia diare. Nah, itu tambah cepat untuk menuju proses gagal ginjal akut. Jadi gagal ginjal akut itu beda dengan gagal ginjal kronis yang harus cuci darah. Kalau gagal ginjal kronis yang cuci darah itu biasanya kan ada penyakit menaun, misalnya kayak diabetes, sampai dia gagal ginjal itu prosesnya udah lama. Tapi kalau gagal ginjal akut ini gagal ginjal karena proses yang sebentar. Nah, proses yang sebentar itu salah satunya itu adalah dehidrasi yang hebat karena diare gitu. Iya. Nah ya, jadi disentri ini penyebabnya apa dok? Sama nggak dia sama yang diare yang biasa kita alamin ini dok? Beda. Jadi kalau disentri itu penyebabnya adalah amuba ya, amuba yang didapat dari makanan, dari minuman yang kita makan, yang kita minum, yang tidak terjaga kebersihannya. Biasanya kan memang amuba ini memang senang di situ dari makanan dan minuman yang kurang bersih ya. Kurang, misalnya ada makan sayur misalnya ya, tapi sayurnya itu tidak dicuci bersih, atau makan apalah yang sifat-sifatnya tidak dicuci dengan bersih, kemudian atau masaknya kurang lama misalnya ya, cuma sebentar saja, atau proses memasaknya itu kotor sehingga terkontaminasi, tangan kita habis megang apa dan sebagainya. Jadi memang selalu diare itu kita duga dari
makan, minum yang kurang bersih kalau untuk disentri ini ya. Iya, nah kalau dokter menemukan pasien yang disentri atau dokter lain itu kalau menemukan pasien disentri, itu pengobatannya gimana itu dok? Apa langsung dikasih obat atau dikasih cairan dulu? Dua-duanya harus, karena dua-duanya penting ya. Kita takut jadi dokter itu mungkin seninya di situ, di satu sisi dia juga harus cepat mengatasi dehidrasi tadi. Biasanya kalau di rumah sakit segera pasang infus, segera, karena kita juga takut untuk namanya proses mengatasi dehidrasi itu rehidrasi. Rehidrasi itu kita berikan sambil juga kalau kita memang yakin itu kalau rumah sakit mungkin bekas diarenya itu ya, kalau anak-anak itu kan biasanya dia pakai pampers ya. Pampersnya itu kita bisa periksakan di laboratorium gitu ya. Nanti di lab akan dilihat menggunakan mikroskop, nanti akan terlihat gambaran bahwa itu memang amuba. Nah, tapi kalau memang kita yakin ada darah, ada lendir, karena memang apalagi periksa itu juga butuh waktu, sementara pasiennya juga takut juga karena tidak cepat kita atasi, kita sudah boleh memberikan obat-obat anti disentri ya, obat-obat anti amuba itu. Iya. Oh ya dok, tadi tuh bahaya dari disentri tadi tuh selain dehidrasi, terus ada apa lagi dok bahayanya? Kalau disentri tidak diobatin, di samping bahaya dehidrasi, dia juga karena dia adalah infeksi ya. Nah itu akan mempengaruhi infeksi di saluran pencernaan kan. Kalau infeksi di saluran pencernaan itu tergantung nanti dia menginfeksi di bagian mana. Karena dia juga harus kita cepat kasih obat-obat juga anti disentrinya tadi gitu. Iya, tapi ini disentrinya tidak sampai menyebabkan meninggal dunia kan dok, nggak ya? Kalau sampai ya itu kan nanti misalnya ya kan namanya kalau bermisal-misal itu, misalnya pasien gizi buruk, kemudian dia daya imunitasnya rendah, dia juga kena infeksi disentri ya. Nah itu juga kalau nggak cepat-cepat diatasi juga bahaya, mungkin juga sampai ke arah kematian ya. Karena tadi dehidrasi itu juga bisa ke kematian loh mbak. Jadi karena memang tadi kalau misalnya sudah gagal ginjal juga kita tidak cepat proses rehidrasinya juga, akhirnya kan itu bisa kemana-mana, proses metabolisme secara keseluruhan juga akan terganggu dan menyebabkan mungkin beberapa gangguan organ tubuh yang lain, ya bisa-bisa meninggal juga sih. Iya, terakhir nih dok, cara mencegah disentri ataupun diare yang biasa gitu dok, itu Ya, sama nggak dok pencegahannya? ya mungkin secara umum harus hati-hati sekarang ya, apalagi kan makanan yang kita sering beli, kita sih tidak melarang kita beli di warung, beli di tempat mana yang jual, tapi kita harus yakinkan dulu bahwa yang tempat kita beli itu mengerti tentang masalah kesehatan, jadi dia tidak sembarang. Yang paling utama itu sumber airnya, itu kita harus tahu ya, karena kadang-kadang kan orang apalagi kalau di musim kemarau kadang-kadang susah dapat air bersih, dia dapat airnya dari asal saja, padahal itu yang digunakan untuk memasaknya nanti juga kurang sempurna, makanya jadi kita harus hati-hati. Jadi kalau memang tidak yakin sih, saran saya sih apa salahnya misalnya untuk masak sendiri di rumah dengan proses yang lebih higienis, lebih bersih. Yang kedua, kalau memang diare ya cepat-cepat diobatin ya. Obat yang pertama itu sebenarnya diare itu adalah mengganti dehidrasi. Jadi kalau lagi memang kita ngerasa kok saya tadi udah berapa kali ke kamar mandi kayaknya banyak yang terbuang misalnya, kita cepat-cepat juga minum air ya. Yang terbaik kalau misalnya ada oralit, jadi air minum kita air hangat dikasih oralit itu untuk mengganti produk-produk dalam tubuh kita yang terbuang karena kita diare. Nah yang selanjutnya kalau memang tidak terlalu ini, silakan saja sih untuk minum obat-obat anti diare ya yang sudah ada di warung, yang ada di apotik. Tapi kalau hari semalam misalnya diarenya tambah parah, tambah sakit, untuk segera datang ke rumah sakit atau ke dokter lah. Iya, oke dokter, terima kasih Iya, banyak dokter.